warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putri Ayu Indriani dengan MPM A1J021056. Saya dari Prodi Pendidikan Nonformal dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan, Magister Pendidikan. Baiklah teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan tentang fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga penggerakan, dan yang keempat ada pengawasan. Yang kita bahas yang pertama ialah perencanaan. Fungsi perencanaan adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian, menentukan strategi pelaksanaan kegiatan, menentukan tujuan atau kerangka tindakan untuk mencapai sebuah tujuan yang tertentu. Dalam menentukan rencana harus dilakukan secara matang dengan melakukan kajian yang secara sistematis sesuai dengan kondisi organisasi dan kemampuan sumber daya dengan tetap mengacu pada visi dan misi organisasi. Menurut Mondi, Noe and Premaus menjelaskan bahwa perencanaan merupakan sebuah proses menentukan apa yang seharusnya dicapai dan bagaimana cara mewujudkannya dalam dunia kenyataan. Menurut David, ialah terutama karena aktivitas pengorganisasian, pemotivasian, penunjukan staf, dan pengendalian tergantung pada perencanaan yang baik. Menurut Burhanuddin pada tahun 2005 mengatakan bahwa perencanaan adalah pada dasarnya perencanaan merupakan suatu kegiatan yang sistematis mengenai apa yang akan kita capai, kegiatan apa yang harus kita lakukan, langkah-langkah metode apa, pelaksanaan tenaga yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan sebuah kegiatan untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah dalam perencanaan menurut Asmendrift, yang pertama menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak kita capai. Yang kedua, meneliti masalah atau pekerjaan yang akan kita lakukan. Yang ketiga, mengumpulkan data atau informasi yang kita perlukan. Yang keempat, menentukan tahap-tahap atau rangkaian tindakan. Yang kelima, merumuskan bagaimana masalah-masalah itu dapat kita pecahkan dan bagaimana pekerjaan itu dapat kita selesaikan. Adapun syarat-syarat perencanaan menurut Asmendrift terdiri dari yang pertama, perencanaan harus didasarkan oleh tujuan yang jelas. Yang kedua, bersifat sederhana, realistis, dan praktis. Yang ketiga, bersifat rinci, memuat segala uraian serta klasifikasi kegiatan dan rangkaian tindakan sehingga mudah dipedomani dan dijalankan. Yang keempat, memiliki fleksibilitas sehingga mudah disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi dan situasi sewaktu-waktu. Yang kelima, terdapat perimbangan antara bermacam-macam bidang yang akan digarap dalam perencanaan itu menurut organisasinya masing-masing. Yang keenam, diusahakan adanya penghematan biaya, tenaga, waktu, serta kemungkinan penggunaan sumber-sumber daya dan dana yang tersedia dengan sewaktu-waktu. Yang ketujuh, diusahakan agar sedapat mungkin tidak terjadinya adanya duplikasi pelaksanaan. B. Pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian dapat diartikan sebagai kegiatan memberi tugas kepada orang-orang yang terlibat dalam bekerja sama
untuk memudahkan sebuah pelaksanaan kerja. Menurut Hasibuan pada tahun 1996 mendefinisikan pengorganisasian sebagai suatu proses penentuan, pengelompokan, dan berbagai macam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai sebuah tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Menurut Sarwono pada tahun 1987 mengungkapkan bahwa pengorganisasian merupakan keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat tugas, tanggung jawab, atau wewenang sedemikian rupa sehingga terciptanya suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam mencapai tujuan yang telah kita tetapkan. Adapun proses organizing meliputi berbagai rangkaian kegiatan yang bermula pada orientasi atas tujuan yang direncanakan dan berakhir pada saat kerangka organisasi yang tercipta telah lengkap dengan prosedur dan metode kerja, kewenangan personalnya, serta ketersediaan peralatan yang dibutuhkan. Menurut Sarwono pada tahun 1987 menyatakan proses organizing meliputi beberapa kegiatan, yaitu yang pertama perumusan tujuan, yang kedua penetapan tugas pokok, yang ketiga perincian kegiatan, yang keempat pengelompokan kegiatan dalam sebuah fungsi-fungsi, yang kelima departementasi, yang keenam pelimpahan otoritas, yang ketujuh staffing, dan yang kedelapan ada facilitating. C. Penggerakan atau accounting adalah hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya hubungan terhadap bawahan untuk dapat mengerti dan memahami pembagian pekerjaan yang efektif dan efisien. Menurut Terry, accounting adalah tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok suka berusaha untuk mencapai sebuah sasaran agar sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Accounting adalah bagian yang sangat penting dalam sebuah proses manajemen. Jerry menyatakan bahwa sukses dalam manajemen sebagian dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, mendapat orang-orang yang cakap. Yang kedua, mengatakan kepada mereka yang hendak kita capai dan bagaimana mengerjakan apa yang kita inginkan. Yang ketiga, memberikan otoritas kepada mereka. Yang keempat, menginspirasi mereka dengan kepercayaan untuk mencapai sebuah sasaran yang kita tuju. D. Pengawasan. Pengawasan adalah sebuah proses penentuan apa yang hendak kita capai berkaitan dengan standar apa yang sedang kita hasilkan, penilaian pelaksanaan atau performansi, serta bila mana perlu diambil tindakan secara korektif. Pengawasan yang dibuat dalam fungsi manajemen sebenarnya merupakan strategi untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dari segi pendekatan rasional terhadap keberadaan input, jumlah, kualitas, bahan, staf, uang, peralatan, fasilitas, dan informasi. Agar kegiatan pengawasan berjalan efektif, dilakukan melalui 3 tahap kegiatan, yaitu yang pertama, tahap
penetapan alat pengukur atau bisa dibilang standar. Yang kedua, tahap mengadakan penilaian atau bisa dibilang evaluate. Yang ketiga, mengadakan tindakan perbaikan. Menurut Siagian, pada tahun 1986 berpendapat bahwa sasaran pengawasan adalah untuk menjamin hal-hal berikut. Yang pertama, kebijakan dan strategi yang telah kita tetapkan terselenggarakan sesuai dengan jiwa dan semangat kebijaksanaan dan strategi yang kita maksud. Yang kedua, anggaran yang tersedia untuk menghidupi berbagai kegiatan organisasi benar-benar dipergunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut secara efektif dan efisien. Yang ketiga, para anggota organisasi benar-benar berorientasi pada berlangsungnya hidup dan kemajuan organisasi, bukan kepentingan individu. Yang keempat, penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana sehingga memperoleh hasil kerja yang memuaskan. Yang kelima, standar mutu pekerjaan terpenuhi semaksimal mungkin. Yang keenam, prosedur kerja ditaati oleh semua pihak. Menurut Manula, pada tahun 1987, fungsi manajemen terdiri atas yang pertama ada forecasting, yang kedua planning, yang ketiga organizing, yang keempat staffing atau assembling resource, yang kelima directing and commanding, yang keenam leading and, yang ketujuh coordinating, yang kedelapan motivating, yang kesembilan controlling, dan yang ke-10 reporting. See you next time.